Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya ya di konten obrolan santai. Kali ini kita akan membahas yang lebih santai. Dari kemarin kan kita bahas yang agak-agak berat ya, hewan mitologi, terus batu kalau nggak salah, nggak tahu batu tayang dulu tuh berarti. Nah, sekarang kita mungkin agak-agak santai, mungkin kita akan membahas satu fenomena mungkin dekat dengan kita, bahas tentang ya, rumah tempat di mana kita tinggal. Dan kehadiran sosok-sosok lain di mana kita sering nggak plego tuh ibaratnya nggak ngeh kalau bahasanya di ya kan kita pasti paham ya di setiap rumah tuh kan pasti ada penghuninya itu pasti atau enggak? Pasti. Itu dulu pasti ya, pasti ya. ada ya berarti. Ini termasuk rumah lama ataupun rumah baru. Ya. Bahkan yang kayak komplek-komplek hunian ya, perumahan bahkan apartemen yang belum ditempati, termasuk kamar hotel, room itu juga, itu pasti ada energi astral yang mengisi, Mas. Ya. Pasti di situ. Itu asalnya dari mana? Kita sebelum lebih jauh lagi Ya. Asalnya dari mana? Memang kalau dalam budaya Jawa ya biasanya di wubung atau di langit-langit atau di pertemuan atap lana kuda, biasanya di tengah itu kan ada satu atap rangka yang biasanya di situ dikasih bendera atau dikasih diikat dengan sesuatu hal. Biasanya di situ ada jin rumah, Mas. Jadi jin rumah ini sebenarnya penunggu suatu tempat yang mana di situ kalau ada kejadian-kejadian seperti astral atau kejadian suara tertentu, itu memang dijaga atau berasal pertama dari situ. Sehingga ada pantangan kalau kita tidur di bawah wubung atau di bawah atap atau tidur di depan pintu itu pamali railo itu. Itu kenapa? Ya karena menjadi ini transport lewat, dan biasanya nanti kita tindihin kalau tidur di situ. Kayak tidur depan pintu. Kalau aku tidur depan pintu taunya kalau mitos kayak gitu, tapi depan wubung ternyata ada. Iya, jadi misal ini atas kita ada wubung gitu, misalnya nanti bisa tindihin karena di situ ada jin rumah. Tapi bener sih, yang kata Om ini kebetulan Om cerita, jadi ingat dulu waktu aku pertama itu rumahku yang itu di Magelang lagi dibangun, itu kan belum dikasih internet Om. Karena waktu kecil aku nggak tahu, kalau waktu kecil dulu aku sering lihat ya, bukan bisa lihat tapi sering lihat gitu. Ya bener, di atas punggungnya itu. Iya. Ada kuntilanaknya dan dia lagi mengayun-ngayunkan kaki gitu. Gini biasanya ya. Jadi ini memang pamali ya kalau orang bilang, terus kita juga tidak baik untuk tidur di situ dan nanti diikat dengan sesuatu hal, Mas, di atas. Tapi biasanya kalau jin penunggu rumah itu, apakah dia tuh sosoknya tuh ya ada yang kayak jadi sosok kuntilanak jadi penunggu rumah, pocong penunggu rumah, itu atau hanya sosok baiknya aja? Iya, sebenarnya itu sosoknya abstrak, nggak berbentuk gitu. Kalau yang seperti tempatnya Mas Genta terus nampaknya itu kuntilanak, itu sebenarnya menyerupakan diri, Mas, atau pocong kadang demikian. Pernah di tempat saya itu juga sosok orang tua dan macam-macam, tapi sejatinya bentuknya itu cuma seperti gumpalan kabut gitu, menempati di situ, dan hampir di setiap bangunan pasti ada. Ini bangunan baru, apalagi bangunan tua, Mas. Kalau di sini apa? Di kantor ini? Di luar dari mbaknya itu ya? Di luar dari Ariana Grande. Ya sebenarnya kalau di sini ini, Mas, sosoknya kakek-kakek tua sebenarnya. Cuman tidak menggunakan pakaian tradisional, jadi bajunya seperti baju-baju zaman sekarang, cuman wujudnya memang tua, tapi dengan apa ya, jadi tidak ada jenggot atau apa, tapi utuh gitu. Beda sama kayak kantor kita yang lama tuh, kalau itu memang komplit, ada agemannya. Karena lingkungannya juga di dalam tuh itu, jeron beteng juga gitu. Tapi ini jin, jadi bukan sosok yang mungkin makhluk astral dari residual energi yang pernah meninggal, itu enggak, bukan itu, memang penyempat. Tugas mereka tuh apa sih sehari-harinya harus gitu? Kalau sebenarnya cuman menunggu saja, Mas. Jadi seperti tanda kutip itu numpang nempati, dan sebenarnya di sini juga tidak terlalu menguntungkan, juga tidak terlalu merugikan. Tetapi ini hanya
berdampingan. Kecuali kalau nanti kita kemudian kita jawab ya, dijawab itu ditayuh. Misal kita ada selamatan menempati rumah, syukuran, ada sesaji-sesaji tertentu, dalam artian ada kopi dan tertentu, itu nanti sosok ini juga akan dalam tanda kutip, ini bukan lantaran musyrik atau apa ya, sosok ini juga ikut dalam hal andil menjaga rumah. Jadi ada serangan-serangan yang tidak terlihat nanti bisa mental, dan juga membatasi akses-akses makhluk astral yang akan coba menambah, mengadiktif tempat itu. Jadi biar nggak semakin penuh gitu. Tapi kalau dalam apa ya, mungkin kayak budaya Jawa zaman sekarang ini sebenarnya syukuran rumah itu seberapa penting sih? Iya, sebenarnya mungkin udah agak-agak jarang udah juga lupa ya. Jarang ya. Sebenarnya ini menurut saya juga keyakinan ya, tapi juga menjadi sesuatu hal yang penting bahwanya syukur di sini itu bersyukur. Kita sudah menempati rumah baru, mempunyai rumah baru. Jadi bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu Mas. Kalau selamatan itu kita biar selamat. Jadi keluarganya tidak ada nanti sakit-sakitan, uring-uringan, ada serangan gaib atau apa. Semuanya insya Allah aman gitu modelnya. Bener sih teman-teman, pentingnya syukuran. Mungkin aku dulu juga sempat punya pengalaman tinggal di tempat yang konon katanya angker itu, ya memang sebenarnya menurutku pribadi ya permasalahannya itu hanya sederhana syukuran aja sih. Iya benar. Karena setelah syukuran itu benar-benar reda Ya. Tapi sebelum syukuran mah memang iya Mas, jadi awalnya kan kita mau nempati selamatan, nanti setelah 40 hari atau beberapa bulan kita baru syukuran, karena bersyukur Mas, atau diselamati dulu biar selamat gitu. Tapi kan biasanya kalau kita berbicara ya tentang sosok penunggu rumah itu kan nggak mungkin dia apa ya, pergerakannya bebas tanpa dia bersemayam di satu objek-objek apa itu. Biasanya favorit mereka itu di mana? Iya, pertama tadi kita sudah jawab di ini ya, sailing ya, atau di apa, langit-langit ya. Di Wuwung itu pertama, itu biasanya nanti yang menjadi koordinator yang paling tua lah, yang tuan rumah istilahnya. Ya. Tempat favorit kedua itu pasti kamar mandi Mas, kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu lebih banyak negatifnya. Jadi dalam agama juga dianjurkan untuk membaca doa-doa sunnah sebelum masuk kita dengan kaki kiri, keluar kita dengan kaki kanan, karena ada godaannya sebenarnya waktu di kamar mandi. Jin betina akan menggoda laki-laki dan jin jantan akan menggoda perempuan. Betul. Bahkan di suatu saya tahu nanti endingnya kemana kalau keganggu gitu. Bahkan di suatu tempat ada yang mengaku bahwa ada sosok jin betina itu yang sampai tanda kutip itu hamil Mas. Mungkin kalau Sobat Javanika dan teman-teman udah tahu yang udah dewasa kalau di kamar mandi. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Itu ada yang mengaku seperti itu dulu ceritanya. Tapi kalau kayak ini, kayak mungkin kalau di rumahku tuh aku kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu apakah dia di langit-langit atau apa. Tapi mungkin nggak sih dia pindah bersemayam di objek seperti lukisan, terus benda-benda klasik. Rumahku kan banyak lukisannya, lukisan pedang, perisai itu kan rumahku banyak. Itu mungkin di situ. Mungkin. Jadi nanti menjadi jin kodam Mas. Jadi di lukisan, kemudian patung, pusaka atau pernik. Guci atau apa itu bisa pindah masuk ke situ. Itu menjadi tempat favorit ketiga yang ditempati. Dan biasanya ya, ini percaya nggak percaya teman-teman, kalau biasanya kayak bersemayam di lukisan, kayak lukisannya kayak hidup. Benar. Apalagi lukisan bentuk orang ya. Bentuk orang. Apalagi perempuan. Itu pasti. Nanti terkadang begini, memang ada ilusi optik di beberapa macam lukisan, termasuk kita melihat ke sorot mata, yang kalau kita ngelihat bisa diikutin Mas. Ada demikian. Benar. Selain ilusi optik, tetapi juga lukisan itu menjadi suatu media, itu layaknya cermin. Jadi pasti akan mengisi tempatnya di situ. Itu kalau misal lukisannya kita buang, kita bakar tuh, itu marah nggak sih? Tergantung Mas, tergantung kuatnya. Kuatnya. Karena saya dulu pernah dapat lelangan lukisan itu gambar perempuan juga. Dan di situ ada robek di ujungnya gitu. Saya nggak tahu itu kronologinya gimana, tapi lukisan ini namanya Andini katanya. Gitu. Jadi tentang seperti gadis desa gitu Mas modelnya. Tapi itu memang kalau kita lihat juga ngikutin Mas ininya, dan di malam-malam tertentu memang terdengar suara perempuan menangis gitu. Kalau aku di rumah tuh kepikiran akan ada satu lukisan, gambarannya adikku padahal. Gambaran adikku kan waktu masih kecil nggak begitu bagus, tapi itu gambarnya wah bisa ngeri banget kan. Waktu itu sempat dipasang di bawah. Jadi kalau aku turun ke bawah ngambil minum tuh jam 3 pagi kayak ada yang ngeliatin luar, terus tak balik tak simpen gitu. Dan itu terkadang ini Mas Genta, dari gambarnya itu jam-jam tertentu nih ya, maghrib atau dini hari jam 12 sampai jam 4 keluar memang sosoknya. Dan anehnya ya Om, ini percaya nggak percaya, sebenarnya sekalian mau cerita. Jadi kalau semisal aku lagi teleponan gitu di kamar yang ada lukisannya itu, pasti hawanya berantem terus.
Iya. Pasti. Aku sampai ngomong sama apa cewekku bilang gini kayak, kenapa ya kalau di kamar depan kok pasti kok marah terus ya sama kamu kayak gitu. Itu Tapi percaya nggak kalau percaya? Tak titen di gitu. kamar sendiri nggak? Di kamar yang lain nggak. Oh. Cuma di kamar itu toh Iya, hawanya iya. buat berantem tuh kayak, yoh, nah gitu. Iya, soalnya gini mas, apalagi tulisan perempuan ya. Ya. Terkadang untuk beberapa penghuni itu kalau tahu nih penghuni di rumahnya menjalin hubungan dengan perempuan lain dalam arti nyata, Nah, jealous biasanya. iya. Jadi seolah-olah masuk gestimu, itu emosi atau nggak nyaman, panas dalam arti memang sebenarnya Iya. nggak nyaman lah, dibikin nggak nyaman dalam arti di sini jealous tidak berarti terus menjadi pacarmu bukan, tetapi terkadang wah masih kok malah kayak gitu. Iya. Maksudnya ya kayak peri lah modelnya sama gitu. Itu ngeri. Padahal di rumahku tuh kalau aku nggak tahu ya ini bener apa enggak, kamu bisa nerawang apa enggak. Iya iya Kayak bentuknya tuh kayak kuntilanak tapi rambutnya acak-acakan. iya. Itu Iya. dari zamanku kecil tuh kayaknya udah ada kalau aku ingat-ingat lagi ya. Itu soalnya wujud yang serem mas Iya. benar. Tapi kalau wujud yang asli karena ini sebenarnya kalau saya tangkap ya itu sebenarnya bukan sosok kuntilanak sebenarnya, tetapi ini sebenarnya jin perempuan tapi bukan peri. Itu Itu apa bentuknya? bentuknya perempuan biasa sebenarnya, cuman ini abstrak mas. Jadi seperti ini ya, seperti apa kabut. Tapi saat nanti mungkin dirimu nanti merespon, bentuknya bisa jadi cantik. Gitu. Misal. Iya. Tapi jangan nanti kalau kepencil tenan nggak iso cari cewek beneran nanti Itu diikat beneran nanti. sih. Iya. Kalau aku tiap teleponan tuh tak titeni pasti. Jadi aku sekarang udah anti tidur di kamar itu. Cuma buat tidur tuh oke, tapi kalau buat nggak usah sama teleponan lah, sama teman biasa pasti hawanya males loh. Iya, Wah, iya. udah kayak gitu. Jadi Iya. itu bener ya? Bener. Itu setidaknya memang harus disarati sih mas, dibersihkan atau dijemur dulu. Lukisan ya? Iya. Malah pengen tak buang asli. Oh taruh sini. Tapi gambarnya ibuku soalnya, jadi nggak mungkin kalau tak buang gitu. Soalnya ini hanya ini mas, mengisi saja sebenarnya. Sebenarnya mengisi aja. Di balkon itu ada patung nenek-nenek lagi duduk. Iya. Nah sekarang orang pertama mana nggak kaget kata, wah ada nenek-nenek lagi duduk kayak gitu. Terus habis itu ada patung naganya, ular atau naga nggak tahu, Iya. dibikin lingkaran. Iya. Aku langsung ngira wah ini kayaknya yang ada di sini dibikinin patung Iya, kayak benar. gitu.